Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kami ta'zimi dan yang kami muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil ala Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang kami muliakan Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang kami hormati dosen pengampu kami yakni Al-Ustadz Ahmad Soni Irawan MH. Di sini kami akan memenuhi tugas UAS mata kuliah kaidah-kaidah fikih. Yang pertama yakni menghafalkan qawaid al-fiqih al-khamsah al-kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fiqhu mabniyun 'alal qawaidi khamsin hiyal umuru bimaqasidi wa ba'daha al-yaqinu la yazalu bisyakki fastami'u lima yuqalu wa tajlibul masyaqqatu taysiran thalithuha wa kum biha khabiran rabi'uha fima yuqalu ad-dararu yuzalu qawlan laysa fihi ghararu khamisuhal adatu kulla muhkamah fahadhil khamsa jami'an muhkamah. Selanjutnya di sini kami akan menerangkan kaidah al-umuru maqasidiha, kaidah al-yaqinu la yazalu bisyak, al-masyaqqatu tajlibut taysir, al-dararu yuzalu, dan al-a'dah muhakkamah. Baik, di sini kami akan menerangkan kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha adalah salah satu kaidah penting dalam fikih Islam yang berarti segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan tujuan dan maksudnya. Kaidah ini sering digunakan dalam pengambilan keputusan hukum dan penafsiran syariat. Cabangnya yakni al-maqasidus syariah, yaitu memahami tujuan dan maksud syariat Islam dalam setiap perintah dan larangan. Contohnya di dalam fikih mudakahat yakni pernikahan. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan membangun rumah tangga yang sejahtera. Oleh karena itu, syariat melarang pernikahan yang hanya bertujuan untuk memuaskan nafsu atau mencari keuntungan material semata. Nah, kaidah di sini, kaidah al-umuru bimaqasidiha, membantu memahami bahwa pernikahan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi memiliki tujuan yang lebih luas dan mendalam, yaitu membangun kehidupan keluarga yang islami. Selanjutnya yaitu kaidah al-yaqinu la yazalu bisyak. Al-yaqinu la yazalu bisyak adalah prinsip dasar dalam fikih Islam yang berarti keyakinan tidak akan berubah karena keraguan. Artinya, jika suatu kejadian atau keadaan telah dipastikan yakin, maka keraguan atau syak yang muncul kemudian tidak dapat mengubah kepastian tersebut. Cabangnya yaitu seperti al-istishab, yaitu mempertahankan keadaan yang sudah ada dan tidak mengubahnya karena keraguan. Artinya, jika suatu keadaan telah dipastikan, maka keadaan tersebut tidak berubah karena adanya keraguan. Ya, seperti contoh di dalam fikih munakahat, seorang
dicontoh pernikahan yang sah. Seorang suami meragukan apakah pernikahannya telah sah karena ada keraguan tentang proses pernikahan. Namun setelah dipastikan bahwa pernikahan tersebut telah sah dan disaksikan oleh dua saksi yang adil, maka keraguan tersebut tidak dapat mengubah kepastian pernikahan. Dan juga seperti contoh talak yang sah. Seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya, kemudian ia meragukan apakah talak tersebut telah jatuh atau tidak. Jika talak tersebut telah dipastikan sah dan telah diucapkan dengan syarat-syarat yang sah, maka keraguan tersebut tidak dapat mengubah kepastian talak. Selanjutnya yaitu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir adalah yakni kesulitan membawa kemudahan. Artinya, jika seorang mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah atau melaksanakan kewajiban, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keringanan. Cabang dari kaidah ini yaitu al-rukhsah, yaitu dispensasi atau keringanan. Contoh di dalam fikih munakahat, ini seperti pernikahan dengan wali yang tidak hadir. Jika seorang wanita tidak memiliki wali atau wakil yang sah untuk mewakilinya dalam pernikahan, maka dalam keadaan kesulitan ini pernikahan dapat dilakukan dengan wali yang tidak hadir, yaitu atau wali hakim. Selanjutnya di sini kaidah al-dararu yuzalu. Al-dararu yuzalu yaitu kerusakan atau bahaya harus dihilangkan. Kaidah ini bertujuan melindungi individu dan masyarakat dari kerusakan atau bahaya. Cabang dari kaidah ini yaitu al-ilgha, yaitu pembatalan atau penghapusan sesuatu yang menyebabkan kerusakan atau bahaya. Ya, contoh di dalam fikih munakahat, pembatalan pernikahan karena kekerasan. Nah, yakni jika suami melakukan kekerasan terhadap istri, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya di sini kaidah yang terakhir di sini al-a'dah muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah. Yaitu kebiasaan atau adat yang kuat dapat menjadi hukum. Kebiasaan atau adat yang kuat dapat menjadi hukum. Kaidah ini mempertimbangkan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat dalam menentukan hukum syariah. Ya, cabang dari kaidah tersebut yaitu al-'urf, yaitu mempertimbangkan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, contoh di dalam fikih mutakahat yaitu pernikahan dengan mahar yang disepakati. Jika kebiasaan masyarakat setempat menentukan mahar pernikahan dengan cara tertentu, maka pernikahan tersebut sah jika disepakati oleh kedua belah pihak. Dan juga contohnya di pembagian harta gonogini, jika kebiasaan masyarakat setempat menentukan pembagian harta gonogini dengan cara tertentu, maka pembagian tersebut sah jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, itulah dari penjelasan kaidah 5 kaidah tadi. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.